Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan industri baja nasional telah menunjukkan kinerja yang semakin kuat dan berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2025. Ya, pemirsa, industri besi dan baja nasional masih terus bertahan di tengah dinamika global dan gempuran produk impor di sepanjang tahun 2025 dengan capaian pertumbuhan 15,71%. Namun demikian, tingkat utilisasi industri besi dan baja domestik masih berada di kisaran 60 hingga 70%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan industri baja nasional telah menunjukkan kinerja yang semakin kuat dan berperan strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional di sepanjang tahun 2025. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam pernyataan resmi menyebutkan pertumbuhan industri besi dan baja berhasil tembus double digit atau 15,71% di atas rata-rata manufaktur dan PDB nasional. Erlangga menambahkan kinerja positif tersebut ditopang oleh konsumsi baja domestik yang meningkat dari 18,6 juta ton pada 2024 menjadi 19,3 juta ton pada 2025. Adapun permintaan berasal dari sektor konstruksi diantaranya melalui program pembangunan 3 juta rumah, sektor manufaktur, sektor otomotif. Sementara itu di tengah dinamika perdagangan global dan tantangan kelebihan pasokan baja dunia, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri melalui hilirisasi, perlindungan pasar domestik, dan percepatan transformasi menuju industri baja rendah karbon. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini dan sudah bergabung bersama saya dan melalui Zoom dengan Bapak Akbar Zohan. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association dan juga sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Akbar, apa kabar? Kabar baik, kabar sehat. Baik. Untuk kedaulatan industri baja nasional kita, Mas Pras. Luar biasa, Pak Akbar. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan update terkait dengan kinerja industri besi dan baja nasional hingga bulan kedua tahun 2026 ini seperti apa kondisinya saat ini, Pak Akbar? Silakan. Iya, makasih Mas Pras. Kondisi sampai hari ini seperti yang disampaikan tadi Mas Pras, yang disampaikan secara resmi oleh Bapak Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, bahwa memang ada perbaikan dari sisi beberapa indikator, Mas Pras. Ya. Salah satunya adalah PMI Manufacture Januari 2026 itu sudah meningkat menjadi 52,6 poin dari sebelumnya hanya 51,2 daripada angka sebelumnya. Dan ini menjadi salah satu indikatornya. Lalu ada perbaikan ini juga didorong tentu daripada kebutuhan baja domestik yang antara lain percepatan proyek strategi nasional, salah satunya yaitu yang kami lakukan dengan beberapa konsorsium swasta, yaitu pembangunan pipeline transmisi gas Dusem atau Dumai Seimangke. Di sini dibutuhkan kurang lebih 80.000 ton baja untuk pipa pipeline yang nilainya kurang lebih sampai 2 triliun rupiah. Oke. Lalu juga di Februari ini ada satu gagasan besar daripada Danantara dalam mengkonsolidasikan seluruh pembuatan kapal dalam negeri yang dikomandoi oleh PT PAL dengan mengajak seluruh ekosistem shipyard untuk menjadi perintah Bapak Presiden pembangunan kapal seluruhnya harus dilakukan di dalam negeri. Tentu ini memberikan satu harapan yang sangat besar bagi industri baja dalam membantu mensuplai bahan baku daripada pembuatan baik itu kapal tanker yang dimiliki oleh Pertamina maupun kapal-kapal nelayan yang akan diproduksi oleh PAL beserta ekosistem dalam negeri. Itu yang menjadi salah satu parameter adanya perbaikan daripada
eh, kebutuhan domestik baja nasional, Mas Pras. Baik, nah Pak Akbar, tadi juga kita tahu Pak Erlangga juga menyebutkan dalam acara Munas Asia pekan lalu ya, begitu pertumbuhan PDB sektor besi dan baja ini menembus angka 15,71%, di atas rata-rata manufaktur dan juga PDB nasional. Bagaimana tanggapan Anda ini Pak Akbar? Ya, saya sebagai chairman daripada ISEA tentu sangat mengapresiasi dukungan daripada pemerintah. Artinya, Mas Pras, momentum ini sudah dirasakan dan ditangkap oleh regulator untuk bisa kita mengoptimalkan momentum daripada kedaulatan baja nasional. Walaupun, Mas Pras, ini tidak serta-merta instan kita bisa memperbaiki ekosistem baja nasional kita karena eh, kekurangan dukungan daripada pemerintah ini sudah belasan tahun sebelumnya. Jadi Oke. memang perlu waktu, tetapi dengan inisiasi yang sudah dilakukan oleh kementerian khususnya Kemenko Perekonomian beserta Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, bahkan Kementerian Keuangan ini memberikan satu tanda-tanda kita akan mengalami suatu titik balik dalam mengedepankan produksi nasional kita. Salah satunya adalah ini menjadi motor dalam menciptakan ekosistem industri, khususnya dalam tata niaga dan pengendalian impor baja itu sendiri. Lalu tentu yang menjadi isu adalah Anda kembali meningkatkan utilisasi daripada kapasitas industri nasional melalui kembali penyerapan kebutuhan domestik baja sendiri. Serta ada juga yang tidak kalah pentingnya, Mas Pras, Ya. daya saing melalui kebijakan energi dan bahan baku yang kompetitif. Ini juga menjadi satu hal yang krusial karena energi itu memiliki kontribusi 30-35 daripada proses produksi baja itu sendiri. Serta tidak kalah pentingnya adalah perlunya sinkronisasi kebijakan dari sinergi industri dalam negeri. Serta tidak kalah pentingnya perlu segera diadakan moratorium dan investasi yang selektif. Kami kasih contoh, misalnya untuk pabrik-pabrik baja tulangan, ini karena oversupply di dalam negeri tentu perlu ada upaya-upaya moratorium dan seleksi-seleksi industri mana yang perlu dilakukan pengetatan atau relaksasi. Saya kira demikian, Oke. Mas Pras. Ya, kalau kita lihat dari sisi peningkatan konsumsi domestik begitu di 18,6 juta ton di tahun 2024 kemudian menjadi 19,3 juta ton di tahun 2025. Nah, ini dia. Lantas sektor-sektor mana saja yang menjadi penopang dari pertumbuhan industri besi dan baja nasional tadi di sepanjang tahun 2025, Pak Akbar? Ya, memang dari semua konsumsi baja nasional kita, yang paling tinggi penyerapannya tetap didominasi oleh klaster konstruksi, Oke. yaitu kurang lebih 9,83% daripada PDB nasional kita. Ini tentu memberikan sinyal pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan sudah mulai dijalankan oleh pemerintahan kita. Lalu tentu yang kedua adalah industri pengolahan sendiri. Ini tumbuh menjadi 5,30%. Serta perdagangan besar dan reparasi kendaraan ini juga sangat naik ya menjadi 5,49% dan kontribusinya terhadap PDB 13,17% sendiri. Ya, ya. Tidak kalah pentingnya juga di sektor pertanian dan kehutanan serta perdagangan ini tumbuh 5,33% Oke. dengan kontribusi 13% terhadap PDB. Dan yang terakhir tentu transportasi dan perdagangan ini tumbuh 8,78% pada 2025 sehingga pertumbuhan ini Mas Pras menjadi sinyal yang positif bagi komitmen pemerintah dalam mendukung penggunaan baja dalam negeri kita, Mas Pras. Oke, oke. Nah, yang menarik di dalam Munas Asia juga Anda menyampaikan kita tengah berada di tengah badai global. Nah, mungkin bisa Anda jelaskan lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Akbar, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data. Kita akan cermati bersama seperti apa kinerja dari nilai ekspor besi dan baja Indonesia. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat perbandingan dari Januari Desember 2025, kemudian kita sandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya. Dari 25,8 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi 27,97 miliar dolar Amerika Serikat. Berarti ada kenaikan sekitar 8,41% untuk nilai ekspor besi dan baja di sepanjang Januari-Desember 2025. Lantas bagaimana dengan volumenya? Kita akan lihat bersama juga. Ini dia dari sisi volume 20,92 juta ton di tahun 2024 lalu, kemudian meningkat 11,19% di Januari-Desember 2025 menjadi 23,26 juta ton, data dari Badan Pusat Statistik. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama seperti apa sih pangsa pasar ekspor besi dan baja kita. Ini dia negara-negara tujuan ekspor ke China, nilainya 17,92 miliar dolar Amerika, share-nya sekitar 27,65% dengan pertumbuhan sekitar 11,5%. Kemudian ada negara India, nilainya 1,63 miliar dolar Amerika, share-nya 8,91%, tapi pertumbuhannya negatif ini ya di bulan Januari sampai dengan Desember 2025 minus 12,3%. Kumulatif to kumulatif. Itu dia beberapa data yang tadi sudah kita sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan. Nah, itu dia Pak Akbar, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kemudian Anda juga menyampaikan bahwa industri besi dan baja tengah berada dalam gejolak global. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih jauh. Seperti apa sih kondisi yang dialami begitu? Apakah tekanan memang dominasinya masih dari eksternal kah atau juga domestik nih Pak Akbar? Ya, Mas. Jadi sebenarnya memang kalau kita cermati landscape daripada global supply chains baja global ini sangat bergeser very signifikan. Oke. Tentu melihat daripada pemain baja terbesar di dunia saat ini adalah China dengan kapasitas produksi sudah hampir 1,6 miliar ton per tahun. Oke. Dan menjadi supply terbesar global, hampir 60% baja berasal dari China. Ya, sehingga kalau kita bisa sampaikan ada oversupply secara struktural global yang kurang lebih sudah sampai 600 juta ton dan terjadi menyebabkan distorsi perdagangan itu sendiri. Nah, ini seharusnya kita sudah mengantisipasi karena kelebihan daripada atau oversupply domestik daripada China yang menyebabkan mereka harus melakukan eksportasi ke pasar global, tentu dengan harga di bawah harga produksi di dalam negeri kita. Kenapa? Karena untuk pabrik baja itu tidak mungkin menghentikan produksinya. Ya, sehingga berapapun nilainya mereka akan melakukan eksportasi dan pemerintah China memberikan dukungan yang konkret dengan mendorong ekosistem baja tersebut untuk melakukan ekspansi keluar China dengan memberikan instrumen-instrumen insentif baik itu tax rebate dan juga kemudahan-kemudahan dari sistem energinya diberikan harga yang sangat murah sehingga volume ekspor tadi membanjiri pasar global. Nah, sayangnya orientasi pasar global dari China tentu akan mencari negara-negara yang proteksi dalam negerinya sangat lemah, termasuk negara Indonesia. Negara Paman Sam, USA memberikan tarif yang sangat tinggi selain resiprokal 19 terus tambahan 50%, bahkan tambahan lagi 50%, hampir 200% pajak baja dari China maupun dari asal luar negeri dikenakan pajak tersebut. Eropa pun demikian, ya. Bahkan negara-negara Korea Selatan melakukan proteksi yang sangat kuat untuk melindungi industrinya, termasuk di industri hilirnya, bahkan juga negara Jepang. Sehingga lonjakan ekspor Tiongkok kalau kita melihat data ini kurang lebih hampir 119 juta ton di tahun 2025. Sehingga ini memberikan sangat simultan tekanan-tekanan yang multidimensi. Lalu yang tadi saya sampaikan, sekarang era proteksionisme negara-negara
bahkan negara maju sekalipun melakukan satu proteksionisme yang luar biasa ketatnya untuk menghalau atau membentengi produk-produk baja daripada Cina. Sehingga hal inilah yang saya sampaikan bahwa memang landscape daripada global supply chains daripada industri baja mulai daripada bahan baku juga memberikan tekanan yang multisektoral kepada industri baja nasional kita, Mas Pras. Oke, oke. Nah, lantas bagaimana Anda melihat konsep ataupun memaknai konsep dari industri besi dan baja yang berdaulat sendiri begitu di Indonesia? Apakah juga terkait juga dengan apa ya, kapasitas produksi, kemudian penguasaan teknologi, atau bahkan sampai dengan kemandirian bahan baku ini, Pak Akbar? Ya, yang perlu kita sepakati dulu, Mas, arti daripada kedaulatan. Sebenarnya kedaulatan bangsa itu memberikan pengertian bahwa negara harus hadir dalam mengamankan kebutuhan strategisnya, Oke, menjaga keberlangsungan industri strategisnya, serta mengatur tata kelola daripada rantai pasok industri yang dianggap sebagai mother of industry. Sehingga dengan kata lain, kalau berbicara kedaulatan, untung atau rugi negara harus hadir di situ. Karena ini menjadi industri yang notabene menjadi satu industri yang tidak boleh tidak dimiliki oleh satu negara manapun. Sehingga ada beberapa parameter, Mas Pras, yaitu tadi kapasitas produksi yang harus memadai dan juga sehat. Ya, artinya memadai tetapi tidak sustain ini juga menjadi PR kita. Lalu terhadap ketahanan distorsi perdagangan global, kemampuan daripada pemerintah untuk bisa menyeimbangkan tata kelola daripada domestik dan internasionalnya. Lalu yang tidak kalah penting saya sampaikan ada upaya untuk menciptakan ekosistem daya saing dan struktur energi yang saya sampaikan tadi 25-35% struktur energi dalam proses produksi baja itu sendiri. Lalu tidak ada kalah pentingnya kemandirian dalam supply bahan baku itu sendiri. ya. Ini juga harus kita buatkan satu tata kelola bagaimana kemudahan dan akses daripada bahan baku bisa mensuplai pabrik-pabrik nasional kita. Serta tidak kalah pentingnya adalah teknologi dan kualitas produk. Ini yang harus kita lakukan terobosan dan inovasi-inovasi. Serta juga sekarang ada CBAM, ada satu regulasi di negara Eropa yang mensyaratkan produk-produk kita mengarah ke green steel. Ya. Ini juga menjadi terobosan yang sudah harus diatur roadmap-nya ke depan, Mas Pras. Dan tidak ada kalah pentingnya adalah integrasi dari hulu ke hilir dalam menciptakan ekosistem baja dalam negeri itu sendiri, Mas Pras. Oke, dari kacamata Anda sendiri dengan beberapa kondisi tadi yang seperti sudah Anda sampaikan begitu ya, persyaratan-persyaratan begitu kita berdaulat begitu untuk industri besi dan baja ini sudah mengarah ke sana semua on the track atau bagaimana Pak Akbar? Iya, itu tadi saya sampaikan di awal bahwa situasi ini sudah belasan tahun terjadi, bahkan puluhan tahun terjadi. Ya. Dan ini momentum yang harus kita segera perbaiki. Oke. Sehingga kalau ditanya kapan harus diperbaiki, hari ini juga harus kita perbaiki, Mas Pras. Dan kami melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator sudah mengarah ke hal-hal yang berupaya dalam perbaikan ekosistem industri baja nasional. Tentu yang tadi saya sampaikan adalah yang tidak kalah pentingnya bagaimana ekosistem daripada bahan baku itu sendiri. Iya. Karena kita sangat tergantung dengan import, yaitu biji besi, batu bara ataupun coking coal, dan juga ekosistem scrap atau besi tua sebagai bahan baku daripada electric arc furnace. Ini juga menjadi satu PR kita dan KS atau kami dari industri ini akan mengarah ke sana. Lalu juga yang tidak kalah pentingnya, Mas Pras, yaitu ketergantungan pada finish product. Ya, Oke. jadi kita ini dihantam terus terang bukan hanya di hulunya, tetapi dihantam langsung ke finish product. Oke. Sehingga diberikan satu penawaran yang sangat menarik untuk para industriawan dalam negeri untuk segera membeli finish product. Ya, nah inilah yang kekhawatiran kita yang paling tinggi, jangan sampai industriawan baja dalam negeri merubah bisnisnya menjadi trader semata. Oke. Ya,
karena ini jauh lebih instan, jauh lebih besar keuntungannya, sehingga kalau pemerintah tidak cepat untuk bisa memberikan solusi bagi industri-industriawan dalam negeri, tentu akan bergeser menjadi trader semata, Mas Pras. Itu dia yang perlu diutamakan ya untuk bisa menjaga industrinya dari hulunya juga harus kita jaga bersama-sama begitu ya Pak Akbar, sehingga tadi tidak ada ketergantungan juga terhadap bagaimana importasi bahan bakunya sendiri. Nah, tantangan terbesar dari industri besi dan baja juga seperti apa? Kemudian apakah safeguard selama ini juga cukup oke? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Pak Akbar, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Next nomor 7 ya Pak, tantangan terbesar ya Pak. Oke, kita mulai. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Akbar Johan. Beliau adalah Ketua Umum Indonesia Iron and Steel Industry Association dan juga beliau adalah Direktur Utama PT Krakatau Steel Persero Tbk. Ya, bagaimana kalau kita bicara mengenai tantangan terbesar dari industri besi dan baja? Kalau memang kita harus berkompetisi ya dengan produk-produk impor, kemudian dengan dinamika global tadi, tantangan di dalam negeri, apa yang bisa kita cermati bersama ini, Pak Akbar? Ya, tentu tantangan yang ada secara internal maupun eksternal. Jadi kita bagi dua, Mas ya. Internal itu artinya kami pun di ekosistem produsen harus melakukan transformasi bisnis itu sendiri. Sehingga ada kemampuan untuk melahirkan produk yang punya competitiveness yang tinggi. Ya, bottom line-nya adalah efisiensi daripada produksi nasional kita. Secara eksternal tentu tadi tekanan global yang sangat multidimensi, terutama daripada lonjakan oversupply baja dari China, harganya itu sudah di luar daripada dan sangat jauh daripada harga keekonomian produksi dalam negeri. Harga hari ini kurang lebih 470 US per ton, hampir sama dengan harga FOB baja di China ya. Jadi pengapalannya itu ekspornya sampai ke Indonesia dan pasar domestik kita kurang lebih 470 US dollar per ton. Sedangkan perbandingannya di negara lain, terutama di negara Amerika, itu sudah mencapai 900 sampai 1000 US per ton. Wow, ya, di Eropa antara 700 sampai 800 US per ton. Kenapa ini terjadi? Memang kalau dilihat dari data statistik, importasi yang masuk value-nya memang berkurang, tetapi volumenya ini makin double volume. Ya, sehingga tentu dengan harga tadi yang murah 470, ini mendesak harga juga makin turun di domestik kita. Sehingga apa? Tadi skala produksinya pun di bawah daripada biaya operasi pabrik dalam negeri, juga menekan harga pasaran. Jadi artinya semakin banyak produsen menjual barang, tentu untungnya semakin tergerus akan harga yang tertekan tadi, Mas Pras. Itu yang paling utama. Tadi ditanya bagaimana proteksi dalam negeri. Ini juga sudah kita dorong ke pemerintah, ke Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Keuangan, bahkan di-lead oleh Kemenko Equin. Memang trade remedies kita ini belum dimaksimalkan proteksi-proteksi yang juga dalam beberapa aturan WTO ada klausula-klausula yang memungkinkan kita berjuang dalam hal menjaga situasi keamanan industri dalam negeri seperti yang dilakukan oleh negara USA. Sehingga kita harusnya bisa memanfaatkan instrumen-instrumen trade remedies ini selain daripada biaya masuk anti dumping, biaya masuk imbalan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu alat dan atau tools bagi pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan proteksi-proteksi dalam negeri kita, Mas. Tentu kita tidak anti impor, Mas Pras, tetapi bagaimana mengatur harmonisasi keseimbangan dalam negeri
yang tidak dapat diproduksi dalam negeri dapat melakukan importasi dengan memberikan konfirmasi kepada asosiasi terkait, Oke. Mas Pras. Ini yang paling penting, harmonisasi daripada keseimbangan produk dalam negeri maupun importasi tadi. Oke, berarti apa yang diproduksi di dalam negeri itu adalah memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam negeri ya. Jadi tidak bertabrakan dengan produk-produk impor tadi yang mungkin tadi harganya sudah disampaikan memang jauh lebih murah begitu ya Pak Akbar ya. Ya. Oke, nah dari sisi hulu ke hilir nih, apakah ekosistem industri baja kita sudah terintegrasi dengan baik begitu atau masih ada mata rantai yang masih perlu kita perkuat begitu? Oh iya, tentu Mas. Eh, at the end memang kita berbicara integrated supply chains atau integrated rantai pasok, ya, mulai daripada perencanaan, mulai daripada ekosistem pendukung bahan baku, lalu dengan teknologi daripada pabrikan yang kita punyai, Ya. lalu pasarnya itu sendiri. Payung besarnya adalah tentu regulasi yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa pemerintah saat ini sudah on the track, yang saya sampaikan tentu tidak bisa secara instan merubah regulasi-regulasi yang puluhan tahun sudah terbentuk, ya, yang by design kalau jujur memang melumpuhkan industri ekosistem baja nasional kita, Mas. Tetapi tidak ada kata terlambat, ya, dengan astacita dari Pak Presiden, yaitu ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan teritorial, semuanya memerlukan bahan baku berupa industri baja nasional kita, Mas. Belum lagi 3 juta rumah, belum lagi MBG, belum lagi Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Rasanya PSN ini perlu segera kita kawal dan memberikan privilege kepada industri nasional lebih dahulu daripada mengambil jalan pintas melakukan importasi itu sendiri, Mas Pras. Oke, itu dia beberapa poin dari sisi hilir. Kemudian kalau kita tarik lebih awal begitu, yang paling utama adalah kan untuk produksi ada energi. Nah, di sana bagaimana Anda melihat dengan energi murah yang sudah diberikan kepada industri besi dan baja khususnya, kemudian bagaimana terkait dengan stabilitas bagi daya saingnya sendiri untuk industri besi dan baja kita begitu Pak Akbar? Ya, tentu Mas, kenapa Pak Presiden terus mendorong terjadinya ketahanan energi. Ya. Memang di industri atau klaster baja sendiri sudah ada program HGBT yang kurang lebih 6 US per MMBTU, Ya. ya. Tetapi memang kita harus jujur, ya, terjadi shortage daripada supply gas yang kita maksud. Ya, artinya pada saat kita ingin membeli dengan harga HGBT tersebut, supply-nya sangat terbatas sehingga mau tidak mau pabrik tidak bisa berhenti sehingga membeli harga non HGBT yang kurang lebih 16 US dollar per MMBTU. Nah, situasi ini yang menjadi satu kendala tersendiri, bagaimana daya saing daripada pabrik baja dengan mendapatkan bahan energi yang lebih murah. Di China kurang lebih 2 dolar Mas per MMBTU. Nah, inilah yang saya sampaikan, ekosistem pendukung daripada industri baja maupun industri lainnya memang harus disegerakan secara terintegrasi, Mas, tadi, termasuk daripada rantai pasok industri strategis nasional kita, Mas Pras. Oke, terakhir lantas bagaimana Anda melihat untuk jangka panjang ya begitu? Apakah kita sudah membangun satu ekosistem yang kokoh, kemudian akhirnya bisa membuat industri besi dan baja dan mungkin industri-industri lainnya untuk bisa berdiri di kaki sendiri begitu Pak? Ya, tentu Mas, ini perlu visi dan misi yang sama, perlu leadership yang kuat, dan perlu soul daripada masing-masing industri atau klaster-klaster strategis yang ada dalam negeri ini, khususnya di industri baja nasional. Kami dari ISEA tentu terus mendorong dan memberikan masukan kepada kementerian terkait dalam membangun perbaikan-perbaikan tata niaga import dan juga tata kelola daripada ekosistem baja nasional sendiri. Tentu dengan super holding kami yaitu Danantara dari sisi badan usaha milik negara ini terus memberikan dukungan-dukungan baik finansial maupun dukungan-dukungan regulasi serta teknologi, sehingga kami sebagai
payung besarnya industri baja nasional tentu akan selalu memberikan teknologi yang proven serta sustain pasar yang juga memberikan jaminan serta dengan melakukan sinergi daripada ekosistem private sector dari industri baja nasional itu sendiri, Mas, karena Ya. tidak mungkin membangun ekosistem di negara yang sangat luas ini hanya dilakukan oleh satu perusahaan saja, tetapi bagaimana 200-300 industri baja baik itu hulu maupun di midstream sampai di downstream ini semua bisa menikmati kue daripada pembangunan nasional itu sendiri. Ya, Saya betul. kira itu yang paling utama, Mas Pras. Itu dia terus upaya yang dilakukan begitu bisa mewujudkan bagaimana industri besi dan baja kita juga bisa berdaulat di negeri sendiri begitu. Pak Akbar, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih banyak Pak Akbar Johan. Terima kasih, Ya. Mas Pras. Salam Indonesia, Mas.